Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu ya. Yuk kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Mudah-mudahan dengan kita membaca surat Al-Fatihah itu menjadi pembuka keberkahan dalam kehidupan kita. Nah, baik ibu absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah hadir semua. Nah, ada yang tahu nggak materi kita kali ini apa? Ya, betul. Tapi di sini ibu mau bertanya dulu. Kenapa sih kita itu harus mempelajari sejarah kebudayaan Islam? Iya, tentunya sangat penting. Karena apa? Yang pertama, kita akan mengetahui perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabat lainnya. Dalam memperjuangkan agama Islam tentu tidak mudah. Dalam perjuangannya banyak sekali rintangan, tantangan, cobaan. Tapi kita akan tersadarkan bahwasanya Islam yang kita rasakan saat ini itu merupakan hasil dari perjuangan para tokoh-tokoh Islam terdahulu. Yang kedua, memahami bahwasanya Islam berkembang melalui proses yang panjang dan penuh tantangan. Jadi Islam itu tidak datang secara instan, tetapi melalui proses yang panjang dan penuh tantangan. Mulai dari dakwah secara sembunyi, adanya penolakan, hingga akhirnya Islam itu bisa berkembang secara luas. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan sikap menghargai jasa tokoh-tokoh Islam. Nah, jadi dengan mempelajari sejarah kebudayaan Islam, kita itu bisa menghargai jasa-jasa mereka. Kita tidak akan melupakan mereka, dan kita dituntut untuk bisa meneladani tokoh-tokoh Islam terdahulu. Kemudian yang keempat, kita mengenal identitas sebagai seorang Muslim. Nah, jadi dengan mempelajari SKI, kita itu bisa mengambil nilai-nilai dalam kehidupan. Contohnya seperti kejujuran, amanah, semangat perjuangan. Jadi kita itu tidak akan lepas dari identitas kita sebagai seorang Muslim. Kemudian, fungsi mempelajari SKI itu apa sih? Nah, ada 4. Yang pertama, fungsi edukatif. Yang kedua, fungsi inspiratif. Yang ketiga, fungsi keteladanan. Dan yang keempat, fungsi evaluatif. Yang pertama, fungsi edukatif. SKI itu sebagai pengetahuan tentang perjalanan Islam dari masa ke masa. Seperti yang dijelaskan tadi, bahwasanya Islam itu tidak datang secara instan, tetapi melalui perjuangan tokoh Islam terdahulu yang sangat luar biasa. Kemudian yang kedua, yaitu fungsi inspiratif, menjadi sumber inspirasi. Contohnya Rasulullah SAW berdakwah itu secara semangat, tidak mudah menyerah meskipun mengalami berbagai rintangan dan cobaan. Yang ketiga, fungsi keteladanan. Dan di sini kita itu dituntut untuk bisa meneladani tokoh-tokoh Islam terdahulu. Contohnya para sahabat Nabi, Khulafaur Rasyidin, yaitu Umar, Ali, Abu Bakar, dan Utsman. Menjadi seorang pemimpin yaitu menjadi pemimpin yang adil, jujur, bijaksana, bertanggung jawab, dan masih banyak lagi yang bisa kita jadikan panutan untuk ataupun kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat yaitu fungsi edukatif, yaitu memahami ataupun melihat akibat dari suatu peristiwa. Jadi kita itu bisa belajar apa sih yang menyebabkan Islam itu bisa maju, dan apa juga yang menyebabkan Islam itu mengalami kemunduran. Mempelajari SKI tidak hanya mendapatkan pengetahuan saja, tetapi juga memberikan pelajaran yang sangat berharga untuk kehidupan kita sehari-hari. Ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil. Yang pertama, menumbuhkan kecintaan kepada Islam. Dengan mengetahui perjuangan tadi, kita akan merasa lebih dekat dan lebih mencintai Islam. Karena kita itu tahu bahwasanya Islam yang datang kepada kita saat ini itu melalui proses yang panjang dan juga perjuangan yang sangat luar biasa.
Yang kedua, membentuk akhlak yang baik. Nah, di dalam SKI itu banyak sekali contoh teladan yang bisa kita ikuti, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Contohnya sikap jujur, sabar, tanggung jawab, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, meningkatkan keimanan. Nah, kita itu akan semakin yakin bahwasanya Islam adalah agama yang benar. Kita juga bisa melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menolong Rasul, para sahabat, dan juga umat Islam dalam memperjuangkan agama Islam. Kemudian yang keempat, menumbuhkan semangat perjuangan. Nah, di dalam SKI itu diajarkan oleh para tokoh-tokoh Islam agar kita itu tidak mudah menyerah, selalu semangat, baik itu dalam hal belajar, beribadah, dan juga dalam menghadapi masalah kehidupan. Semua yang sudah dijelaskan tadi mengenai pentingnya mempelajari SKI, fungsinya, dan juga hikmahnya, itu juga dijelaskan dalam Al-Quran Surat Yusuf ayat 111 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab, yang artinya sungguh pada kisah-kisah mereka terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Nah, sudah jelas ya bahwasanya Allah juga menegaskan bahwasanya di dalam kisah-kisah ataupun sejarah itu terdapat ibrah ataupun pelajaran yang dapat kita ambil dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian maksud dari orang-orang berakal itu artinya tidak semua orang mampu memahami sejarah tersebut. Hanya orang-orang yang mau berpikir, yang mau memahaminya, dan juga mau mengambil pelajaran dan diterapkan. Jadi kesimpulannya bahwasanya belajar SKI itu sangat penting. Jadi tidak hanya untuk pengetahuan saja, tetapi bagaimana kita bisa mengambil pelajaran kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin, pembahasan kita hari ini telah selesai. Semoga apa yang Ibu sampaikan kalian bisa memahaminya dan juga bermanfaat. Mohon maaf dari awal sampai akhir Ibu banyak kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih. Dan kita tutup dengan doa kifaratul majlis secara bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.